Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, pada episode Ngobras kali ini kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam, Ustadz Muhid Marzuki dengan mengusung tema membayar zakat di era digital. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa. Baik, kepada Ustadz kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qantaratul Islam. Rawat Tabrani, Shadaqallahul Azim wa Shadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Amma ba'du. Sahabat BP Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan berkaitan dengan membayar zakat di era digital. Manusia semakin kini semakin baik dalam segi administrasi dan juga pembayaran zakat. Bagaimana kita membayar zakat? Dulu harus face to face, harus ketemu langsung. Kalau melalui amil itu akan didoakan. Nah, ketika amilnya itu tidak ada, misalnya Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat itu menyediakan konten atau menyediakan counter yang di era digital, banyak masyarakat kita yang membayar melalui QR, membayar melalui dengan ATM, transfer dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Maka kita akan merujuk kepada pendapat para ulama di mana dulu itu ada status muwakil zakah, zakat yang diwakilkan. Jadi ketika kita berzakat kemudian kita titip kepada orang, maka itu syarat utamanya yang pertama adalah seseorang tersebut harus berniat menzakatkan si A atau menzakatkan si B. Apabila tidak ada niat itu, maka zakatnya tidak sah. Nah, bagaimana kalau kita membayar zakat di counter atau di QR atau di online dan sebagainya? Kita kan hanya membayar yang tersedia di sana. Misalnya kita bayar misalnya 2,5%, 6.300.000. Kita hanya mengisi transfer selesai. Tidak ada ucapan apa-apa, tidak ada balasan apa-apa, begitu kan? Nah, itu yang terjadi. Ulama berpendapat bahwa muwakiluz zakat tadi ketika face to face tadi dikaitkan dengan zaman kekinian itu bisa dikiaskan. Kias itu disamakan hukumnya. Bagaimana menyamakannya? Ketika akad jual beli, dulu kan harus juga ada terima, ada syarat, ada ijab, ada qabul gitu ya, ada diucapkan kemudian terima. Tetapi dengan perkembangan zaman, ada sekarang transaksi di mal-mal atau di supermarket dan sebagainya, itu tidak mengucapkan itu. Dalam hukum fikih itu ada namanya yang bai'ul mu'attah. Bai'ul mu'attah itu transaksi tanpa ijab qabul tapi sudah disepakati dimakluminya bahwa si A membeli barang dengan jumlah misalnya 100.000, kemudian transaksi kemudian langsung mendapatkan bukti transfernya atau bukti pembelanjaannya tanpa ada ucapan saya membeli Pepsodent, saya membeli sabun, tidak ada seperti itu. Nah, itu penyamaan transaksi zakat era digital dengan baitul mu'attah. Kenapa baitul mu'attah? Karena itu sudah disepakati oleh para ulama, itu dibolehkan. Tetapi dalam zakat ini kan harus jelas lembaganya. Misalnya di dalam lembaga itu dia tidak menyediakan zakat, maka ketika kita transaksi di era digital tadi itu zakatnya tidak sah. Kan ada misalnya lembaga amil zakat atau ada badan yang mengelola itu dana umat misalnya, dia tidak menyediakan tempat zakat. Misalnya dia sedekah harian, itu yang dia terima kan hanya sedekah saja, zakatnya nggak ada gitu kan. Atau dia misalnya infak anak yatim, dia tidak ada kolom untuk membayar zakat, maka itu tidak sah walaupun transaksinya sudah baitul mu'attah, sudah dimaklumi. Kalau dalam ayat Al-Quran tadi, aqimus shalah, dirikanlah sholat, atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, maka Anda akan bersama-sama orang yang rukuk. Itu dalam
bangunan agama Islam, maka sebaiknya memang ketika kita sudah mendirikan sholat, maka tunaikanlah zakat. Dengan kita mendirikan sholat dan tunaikan zakat itu menjadi sholat kita menjadi ruku. Itu bangunan ibarat pohon yang satu kesatuan. Ada dasar, ada akar, ada pohon dan ada buah. Ketika kita ingin mengharapkan sholat kita ruku, di sana adalah kita harus dirikan sholat, tunaikan zakat, maka kita akan menjadi orang-orang yang rukunya khusyuk. Jadi itu berkaitan dengan kita tadi mengenai transaksi membayar zakat di zaman kekinian. Intinya adalah asal ada kita di sana ada formnya, ada form bahwa menyediakan untuk membayar zakat, kemudian di sana ada menerimanya, maka itu zakatnya sah. Kenapa sah? Begitu kita sudah berniat, nanti yang tukang badan amil zakatnya atau lembaga yang lainnya itu nanti pasti dia akan membalas melalui WA atau melalui SMS bahwa zakat Bapak sudah terima, kami ucapkan doa. Kira-kira seperti itu. Itu kenapa sekarang itu zakat di era digital itu dibolehkan, karena sudah ada contohnya di zaman dahulu, tinggal dikiaskan kalau dalam hukum Islam. Baik, Masya Allah. Sekarang lebih praktis sekali ya Ustadz ya. Jadi tidak perlu face to face, tidak perlu ada akadnya lagi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Tapi ini ada satu pertanyaan menarik Ustadz, ini lucu sekali sih kalau saya menilai, karena ada kemalangan oleh sahabat BP Batam nih, salah satunya, Pak Ustadz saya sudah transfer tapi lupa berniat zakat, apakah dananya bisa dikembalikan badan ambil zakat? Karena tadi seperti yang Ustadz sampaikan tidak sah ya. Gimana tuh Ustadz? Gini, kan di situ sudah ada form. Bismillahirrahmanirrahim, saya membayar zakat. Itu kan ada form itu. Baik dibaca pun tidak, kan secara sadar dia sudah mengisi itu, berarti sudah niat di situ. Oh, gitu. Nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa ya? berarti gitu. Tidak perlu penarikan dana tidak perlu penarikan ya? lagi karena gini, benda itu lebih jujur daripada manusia, karena situ kan sistemnya sudah dibuat kan. Berbeda kalau misalnya manusia dia lupa menyebutkan, maka itu tidak jadi. Tapi kalau benda, air misalnya, dia menyampaikan apa yang diucapkan, kira-kira seperti itu. Apalagi ini robot, maka zakat di era robotik, di era digital itu lebih pasti, lebih terpercaya malah ya Ustadz ya. Daripada yang lain gitu. Waduh, ini luar biasa nih sahabat BP Batam tuh, berarti nggak perlu lagi ditarik dananya, sudah otomatis insya Allah semuanya bisa berkah ya nanti zakatnya. Baik Ustadz, sepertinya cukup untuk sesi pertama ini. Terima kasih sudah menyampaikan informasi zakat kepada sahabat BP Batam, dan juga pada sahabat BP Batam yang telah menyaksikan hingga akhir, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rama Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.